Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah azza wa jalla, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang telah mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pada siang yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita panjatkan bisa menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada siang hari ini judul atau tema ceramah kita atau kuntun kita adalah 4 jenis syirik akbar. 4 jenis syirik akbar atau 4 jenis syirik besar. Syirik sendiri adalah lawan dari yang namanya tauhid. Sedangkan tauhid itu adalah menjadikan Allah itu esa atau satu-satunya untuk diperibadahi. Sedangkan lawannya adalah syirik, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang termasuk kategori syirik akbar itu yaitu syirkut doa. Syirik yang bermakna doa. Mungkin kita tahu doa ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi katakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi jelas doa itu adalah ibadah. Tapi kalau sudah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuhnya nanti kepada syirik. Contohnya, misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meminta hajat kepada kuburan, kepada penghuni kuburan yang dianggap kuburan tersebut dulunya penghuninya orang saleh, waliullah dan yang lain-lainnya. Lalu datang ke kuburan tersebut berdoa, ya Sayyidi, ya Syekh, ya Wali Allah, mohon tunaikanlah hajat kami, berikanlah kami rezeki, berikanlah kami anak, berikanlah jodoh. Ini sudah termasuk dalam kategori syirik akbar. Kenapa? Karena sudah memalingkan ibadahnya kepada selain Allah. Kita sama-sama tahu doa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa itu adalah bagian dari ibadah yang paling terbesar di antara ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana yang Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Jelas dalilnya dari Quran. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabahkan. Dan ini sudah jelas Allah sendiri yang mengatakan untuk berdoa kepada Allah semata tanpa memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada kategori syirkun niyah, syirik terkait niyah. Ada lagi namanya syirkul iradah atau syirkul qasd. 3 lafaz ini, syirkun niyah, syirkul iradah, syirkul qasdi, itu maknanya sama, yaitu tujuan. Maksudnya di sini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tujuan dari kita melakukan suatu amal itu apakah karena Allah Subhanahu wa taala atau karena selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini niatnya ini harus dipasang. Karena niat ini posisinya berada di dalam hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah
syirkun niyah ini, syirik niat ini adalah syiriknya orang-orang munafik, yaitu di zahirnya secara tampak dia ibadah, seakan-akan ibadah kepada Allah, salat, puasa, tapi dari awal melakukan amalan tersebut, ibadah tersebut bukan lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi untuk gemerlap dunia, ingin dipuji dan yang lain-lain. Tolak ukurnya syirkun niyah ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Niatnya itu untuk beramal bukan karena Allah. Dia tetap sholat, tetap puasa, haji, zakat dan yang lain-lainnya. Tapi sudah dipalingkan niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kategori syirik niat. Bagaimana dengan riya? Tiba-tiba sedang sholat riya. Ini perlu dirinci Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Misalnya di awal dia datang ke masjid untuk sholat, tahu-tahu ketika di dalam masjid, ketika sudah mulai sholat, terbesit hatinya untuk riya. Maka perkara ini juga termasuk syirik, tapi syirik asghar. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama tadi itu dari awal niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, meskipun zahirnya beribadah kepada Allah. Ini sudah masuk kategori syirik niat. Kemudian syirik yang kedua adalah syirkut ta'ah, syirik kepada ketaatan. Apa maksudnya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Timbangannya adalah, tolak ukurnya adalah halal dan haram. Maksudnya di sini adalah ada seseorang yang memiliki seorang guru atau syekh, lalu si gurunya mengharamkan yang apa Allah halalkan, atau menghalalkan yang Allah menghalalkan yang Allah halalkan, kemudian dia mengharamkan. Lalu si murid ini sami'na wa ata'na, kami taat dan kami dengar dan taati. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, gurunya menghalalkan. Allah menghalalkan, gurunya mengharamkan. Lalu ditaati oleh si muridnya ini. Maka ini termasuk kategori syirik ketaatan, dan ini tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena halal haram ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak menghalalkan yang Allah adalah Allah haramkan gitu. Ini tidak boleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana orang-orang ahlul kitab dahulu, orang kufar dahulu, yang Allah katakan di dalam sebuah ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka itu, rahib-rahib mereka itu arbaba, yaitu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa jatuh kepada syirik ketaatan? Karena seakan-akan yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mentaati gurunya, syekhnya yang tadi telah menghalalkan yang Allah haramkan itu, maka ini termasuk syirik ketaatan. Maka ini tidak boleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir adalah syirkul mahabbah, syirik kecintaan. Cinta itu ada dua, ada tabi'iyah, ada syirkiyah. Yang tabi'iyah itu natural, alami, ini diperbolehkan dalam syariat, yaitu seorang suami mencintai istrinya, atau seorang bapak mencintai anaknya, atau seorang istri mencintai suaminya. Ini syirik tabi'iyah. Atau seseorang mencintai perdagangannya, atau seseorang mencintai motornya, mobilnya dan yang lainnya. Ini syirik tabi'iyah. Ini adalah cinta tabi'iyah, cinta natural, alami. Maka di dalam syariat maka ini diperbolehkan. Yang tidak boleh itu adalah menyamakan cintanya dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti dia juga sholat, ruku, sujud, tapi dia juga sujud ruku kepada asnam, kepada patung, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum jahiliyah
terdahulu tu. Ya, kami juga sujud kepada Allah, cinta kepada Allah, dan juga kami rukuk juga kepada Allah. Tapi di sisi lain mereka juga rukuk sujud kepada patung-patung mereka. Ini namanya syirkul mahabbah. Dan timbangannya adalah menyamakan cintanya dengan cinta makhluk dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa dapat disampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran siang hari ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.